untuk kita tidak mengulang lagi kesalahan tersebut. Walaupun memang mungkin ada faktor dari eksternal, dari luar, bahwa kami ini bangkrut karena omongan negatif orang, jatuh emosi, tidak percaya, akhirnya kami dikeluarkan dari perusahaan tersebut, sedangkan sebenarnya di situ ada modal kami pun sedikit banyak membantu perkembangan sistemnya, kami pun menemukan berbagai kecurangan di dalamnya gitu. Tapi teman-teman, di sini saya ini sudah merupakan kesalahan saya sendiri juga, mungkin saya kurang waspada gitu teman-teman. Lalu setelah saya berintrospeksi diri, ternyata inilah kesalahan dari kami, saya dan suami, hingga akhirnya kita kembali untuk belajar teman-teman. Jadi di saat kita jatuh, kita harus kembali belajar. Saya dan suami sempatkan untuk kembali membuka materi coaching kami. Saya membuka banyak materi dari buku, catatan-catatan, dari laptop yang misalnya saya hasil coaching, saya ketik, saya catat gitu ya, sehingga kami kembali untuk mempersiapkan diri untuk kembali membuka dan membesarkan usaha kami yang sekarang teman-teman. Jadi setelah saya berserah diri, saya introspeksi, saya tidak boleh mengulang itu misalnya ya, lalu saya belajar. Nah, 3 yang tadi itu teman-teman, karena intinya saya ingin berfokus kepada penyelesaian masalah alias solusi, saya tidak memperdulikan lagi tentang mereka-mereka yang bernegatif thinking kepada saya, karena ternyata sesuatu yang memang dimulai dengan ketidakbaikan itu tidak akan bertahan lama teman-teman. Jadi biarin aja gitu ya, kalau kita dikata-katain kurang baik, tapi biarin aja, yang penting kitanya jangan seperti itu. Nah, akhirnya di November tadi teman-teman, saya putuskan untuk membuat bos muda saat itu dengan suami, dan saya mulai ini perjuangan dari awal kembali. Sembari kita belajar, membuka lagi materi-materi dari coach, dari guru, dari mentor, kita mulai lebih berhati-hati. Kita banyak kebocoran uang, kita mulai dengan finance itu kita sangat hati-hati. Sehingga teman-teman, setelah kita mulai belajar, saya dengan suami sering bertukar pikiran, bagaimana nih cara kita membesarkan bos muda gitu ya, ke suami. Akhirnya kita pembagian tugas teman-teman, karena saya tidak berbakat di produksi, saya tidak paham. Dari dulu saya adalah seorang marketing sejati gitu ya, dari 2013 saya marketing sejati. Saya akan teruskan untuk membagi tugas bahwa produk adalah tanggung jawab suami dan pasukan itu tanggung jawab saya. Sehingga pembagian tugas tadi membuat kami lebih punya alur, lebih punya arah gitu. Nah, setelah itu teman-teman, saya sudah job desk-nya ada, suami ada gitu ya. Akhirnya kita mencoba untuk menyamakan visi misi juga, mau dibawa kemana nih bos muda gitu ya. Setelah kita sudah menyamakan visi misi, di situ saya grill ya. Saya mencoba untuk bener-bener, karena saya ini pengen banget untuk sukses gitu ya, pengen sukses yang langgeng nih kayak apa teman-teman gitu ya. Saya grill ya. Saat itu saya tidak peduli, saya nggak mikirin lagi tuh kerugian saya yang angkanya lumayan itu. Saya mulai prospek. Pertama adalah yang harus dilakukan tentunya untuk seorang pebisnis, kalau kita mau banyak orang ingin produk kita atau pengen beli produk kita, ada prospek. Saya prospekin tuh teman-teman, saya prospekin ya. Tentunya prospeknya juga kita harus sesuai dengan target marketnya ya. Prospek sudah, akhirnya saya mencoba untuk memberikan servis terbaik untuk para agen saya saat itu. Saya berusaha untuk memberikan juga servis-servis selain untuk servis ini, saya juga training. Jadi saya dari dulu, karena salah satu guru saya bilang, kalau kamu punya pasukan hanya buat di perah gitu ya, seperti sapi,
tapi kamu tidak memberikan gizi terbaik seperti makanannya, itu pasti cepat mati gitu ya. Cepat mati di sini adalah cepat habis juga gitu. Nah, di sini akhirnya saya mulai untuk dengan konsisten men-training agen-agen saya. Nah, setelah itu di bulan 2020-an gitu ya, setelah satu produk yaitu Bos Muda Milenial kita keluarkan, penerimaan baik. Saat itu pun amazing Allah teman-teman, saya nggak pernah nyangka bahwa saat itu bisa terjual 6.000 pieces di awal. Kami bener-bener nggak sangka gitu ya, wah ternyata beneran nih gitu. Lalu setelah itu kami pun merasakan naik turun penjualan gitu ya, karena mungkin saya masih mencoba strategi ini hingga akhirnya kami menemukan strategi yang memang benar-benar pas untuk bos muda gitu. Lalu setelah kita sudah menemukan strategi ini, saya jalankan terus, saya perbaharui terus sampai sekarang. Dan alhamdulillah di bulan ini setelah saya adakan banyak training, saya benar-benar berikan servis terbaik untuk para agen saya. Di bulan ini, bukan bulan ini, tapi maaf, bulan Juli